inventarisasi itu meliputi barang persediaan, tanah, peralatan mesin, bangunan gedung, irigasi dan jalan, aset tetap lainnya, aset tidak penduduk dan produksi dalam kota. Nah, terhadap objek inventarisasi itu, pemerintah provinsi mempunyai kebijakan untuk melakukan inventarisasi secara bertahap. Dimulai dari persiapan. Baik, terima kasih Pak Hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hasil, ya, jajarannya, yang terhormat Pak Hendani, Pak Juhari, Pak Suni, karena dan kita sedangkan Pak dan rombongan pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kantor kami yang jauh dari kota ya, pelosok. Kami merasa di pelosok, tapi ternyata sesungguhnya ada kantor-kantor kawan kami yang di pelosok, ada yang mengalukan. Jadi walaupun kami sedikit mungkin, tapi syukur juga masih ada yang lebih lebih jauh daripada kami. Selanjutnya kami juga mohon maaf mungkin Pak Hasil mungkin kedatangan ke sini ini kawan-kawan tidak lengkap ya. Karena kami orang lapangan ya, kawan-kawan guru di lapangan, kawan-kawan pemilu juga ada yang melakukan pembinaan ke kami. Mungkin Bu Kasubag karena posisi di Tanjung masih ada perjalanan, dan kami kedatangan Pak Endani kasih perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan hutan, Pak Sebelahnya Pak Beni tetap satu-satunya ya, satu-satunya kemudian mendapat tempat sementara sebenarnya Pak Juhari masih perlindungan masih HE dan aplikasi data lahan. Selanjutnya terkait agenda yang dari dilaksanakan oleh Pak Hasil dan teman-teman, apresiasi dan semoga bisa berjalan terkait dengan aset ini. Sesungguhnya kadang-kadang di benak kami ini selalu jadi beban ya, karena tidak tahu ya kalau di tempat lain ya, tapi biasanya jadi beban karena kita harus jujur terkait aset ini. Mungkin kata kelola kita memang lain. Terima kasih pada memberikan informasi ya kita. Pertama-tama saya tanya ke Bapak itu apakah sudah pernah menerima soft copy dari LKI atau LKI dari dinas LKI sudah ditolak belum? Kita mengunjungi tidak kali ini. Oke, berarti kan sudah didownload ya, karena belum ditindaklanjuti. Nah, jadi di sini guna LKI LKI ini adalah untuk menginventarisasi aset-aset yang ada di sini. Itu gunanya. Jadi informasi yang real, nyata. Apa yang dikatakan ulang, kalau dibutuhkan menunjukkan, kalau misalnya jelas, kan? Cara kerjanya itu ya boleh cara kita boleh atau mau difotokopi nanti boleh kalau di ini ya lebih enak lagi ya. Nah itu kita
potong untuk dihapus. Tapi kalau dia masih menurut tim pertimbangan masih bisa ditelusuri, nah kita telusuri. Nah, selanjutnya juga barang yang hilang karena kecurian, itu ada surat keterangan dari kepolisian. Nah itu kita berdasarkan rekomendasi tim ini terkait di pelaksanaannya, apakah sudah sesuai pengisian di lembar kerja yang sudah disampaikan, mungkin lewat koordinasi kawan-kawan di sekretariat. Alhamdulillah, nyebuk mungkin rekan-rekan semua yang pasti di sini kami merasa tersanjung dan berbesar hati juga dengan kedatangan mungkin dari Pak Kabid, Pak Asril. Beliau ini mentor aku juga dari Bandung dulu Pak ya. Kita kenal beliau nih. Yang pasti di sini ada satu kata permohonan maaf dari Pak KOPT kami, Pak Muhammad Yuli Ampera, karena beliau tidak bisa hadir di sini bersama-sama dengan kita, namun tidak mengurangi arti dan makna dari kehadiran Bapak Ibu ke sini. Beliau tadi di kegiatan di Buding, di Desa Buding, Setempo ya kayak Samling di sana, dan alhamdulillah juga sama intinya sama-sama sesuatu yang luar biasa penting juga kan. Di sana beliau mengonep masalah penerimaan juga tentang masalah pemungutan pajak, dan alhamdulillah tadi terjadi 52 unit kendaraan dan duitnya sekian puluh juta lah, 28 juta. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit kata mengenai masalah beliau hadir di sini, dan yang pasti sesuai dengan inti dari Bapak Ibu ke sini untuk monitoring gitu ya Pak Asril ya, monitoring masalah inventarisasi barang milik daerah yang ada di Samsat wilayah Belting ini. Dan perlu diketahui juga sini Pak Asril, mungkin perlu kami sampaikan juga di sini untuk penata kelolaan di sini, baik Bang Elvin selaku pengurus barang pembantu, beliau intens terus komunikasi dengan Bang Ilham, dan satu juga di sini semua lagi terus sore barang-barang milik daerah di sini dalam bentuk foto, lagi itu foto sesuai dengan instruksi juga dengan GPS ya Bang Ilham ya. Nah, hanya aja di situ kita nuangnya ke dalam LKI gitu. Nah, kita tuang. Jadi intinya foto-foto itu lah kami laksanakan Pak Asril. Jadi tinggal nuang itu, memang ada beberapa juga yang tidak terdetek, mungkin ada keselip atau gimana, dan insyaallah mungkin barang itu tidak ada hilang gitu. Barang itu dalam setiap 5 tahun itu wajib melakukan inspeksi satu kali terhadap barang milik daerah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid, Bapak Ibu yang alhamdulillah hari ini kedatangan ke Panti PNPLH berkat langsung hujan ya. Ya, selamat datang dari Bangkuda provinsi. Provinsi kita ini pada saat peralihan dulu ini kan masih milik Belitung Timur. Nah, sekarang sudah dipindahkan baik tanah maupun semua gedung dan aset yang ada milik provinsi. Nah, kemarin itu kami juga ditelepon dari Bangkuda untuk balik nama tanah. Nah, sudah koordinasi dengan Bangkuda Belitung Timur
nanti di hadapan kepala pertanahan kita akan ada penyerahan untuk balik nama, itu untuk tanah. Untuk aset yang lain masih ada kendaraan dinas 2, 1 motor kondisinya sekarang rusak berat dan sudah hampir 5 bulan di bengkel. Ada 1 alat yang di Jakarta itu belum ready barangnya, jadi kita masih menunggu. Itu motor dinas hibah dari Belitung Timur dulu ke kita. Yang kedua yang rusak berat itu mobil pickup. Mobil pickup itu rusak berat. Kemarin waktu pemeriksaan di Samsat Belitung Timur sudah diusulkan Bu Fitri ya, untuk bahwa mobil pickup rusak berat. Selanjutnya apakah nanti bagaimana ya kami ikut dari Bakuda. Untuk mobil Bupati yang lain ada 2, 1 Luxio itu yang membeli dinas sosial, tapi posisi mobilnya di panti. Yang ketiga mobilnya yang kita baru beli kemarin Pak, Avanza. Untuk yang lain ada beberapa barang yang memang dari bensin dulu itu masuk aset. Namun sampai sekarang barang itu karena kecil, itu juga menjadi perhatian kami karena barang itu fisiknya itu memang sudah harusnya untuk dihapus. Coba saya lihat nomor kerjanya. Jadi barang-barang itu udah terdata belum masuk saya itu dinas. Kalau barat, tengah, selatan itulah hampir 100% ya, selesai. Kalau barat tuh 100% bisa diangkat. Ya. Terima kasih untuk Bang Erel dan teman-teman dari Aset Bakuda atas kehadirannya dalam rangka organisasi barang milik daerah. Memang tempoh hari ada undangan dari Bakuda ya terkait aset. Memang ya di sini di transportasi kita ini karena penerbangan cuma satu dan kalau memang undangan mendadak itu akan sangat menyulitkan bagi kami. Satu sisi memang makanya saya selalu kalau minta undangan itu di hari Kamis kalau bisa. Jadi Rabu, Jumat itu kami bisa pulang naik kapal, kalau tidak kami tidak dapat lagi tiket pesawat. Terkait untuk di barang-barang ini ya mungkin ya memang di koordinasi ya kami anggap juga kadang-kadang jadi anak tiri. Kami dicap dulu. Jadi lintas surat itu terkadang memang tidak tersampaikan kan? Itu memang jadi kendala di kami. Tiba-tiba dari dinas minta, tiba-tiba dari dinas dasar-dasar minta itu sendiri kita tidak mengetahui. Dan memang kemarin itu juga agak serba sedikit mendadak sih surat itu, tiba-tiba surat itu juga masuknya ke Ibu Lini selaku bagian umum saya. Saya lagi, jadi saya tidak bisa memonitor apa sih maunya ini. Kita bisa aja langsung dari polisi jauh karena kita dekat, langsung aja kita lintas biar saya bisa langsung memberitahukan ke staf yang bagian di dalam. Untuk barang ini ada beberapa barang yang mesin itu ada yang di kami itu ada mobil 2 dan motor 2. Cuman secara surat menyurat ya mungkin nanti Pak Endra yang bisa menyampaikan karena pengadaannya juga itu dari Kalpinang yang dari dinas yang kami menerima pakai saja. Nah, ada satu kendaraan yang memang dari kemarin kita bicarakan bagaimana ini prosesnya berjalan saja daripada tiap tahun rusak.
dan ya tidak memungkinkan lagi untuk kami pakai lagi. Mungkin itu ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya inilah kantor SDM wilayah Belitung Timur yang dalam hal ini kantor ini masih pinjaman dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sebenarnya rumah ini pertama untuk dikasihkan untuk sekadar rumah tinggal saya. Cuma karena sudah selama ini SDM wilayah Belitung Timur ini kontrakannya habis, tidak bisa berpanjang dan agak sedikit susah sih untuk mencari kontrakan yang untuk kantor.